Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan kegiatan inspeksi recloser rutin yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Jadi kira-kira apa saja yang akan kita inspeksi, item apa saja yang akan menjadi titik utama dari inspeksi kita ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja ke recloser. Jadi ini kebetulan recloser baru, mereknya AEP, dari AEP Arlisco. Oke, langsung saja. Baik, langkah awal untuk pelaksanaan inspeksi recloser yang biasa kita laksanakan adalah pengecekan secara fisik dari panel recloser. Kita laksanakan pengecekan apakah kondisinya sudah berkarat. Ada beberapa recloser yang memang kondisinya sudah berkarat, sudah lapuk. Untuk panelnya ini kebetulan recloser baru, jadi kondisinya masih bagus, masih prima. Tuh, dari sisi luarnya maupun dari sisi dalamnya kita harus perhatikan untuk reclosernya. Kebetulan untuk ini kondisinya bagus. Terkadang ada beberapa recloser yang bagian dalam panelnya ini dia berair, bahkan sampai airnya menggenang di dalam sini. Kemudian kadang di sisi baterainya sini dia seperti berembun begitu untuk di dalam panelnya, jadi seperti lembab di dalam. Jadi kondisinya masih bagus, kita pengecekan secara fisik dulu. Oke, kemudian secara fisik juga kita pengecekan ini untuk soket baterainya yang terhubung dengan panel FXD-nya ini. Apakah dia kondisinya tersambung atau dia, terkadang ada beberapa recloser kita temui dia soketnya lepas sehingga suplai DC dari baterai tidak masuk ke panel FXD-nya ini. Dia bisa drop. Jadi ketika ada trip penyulang, kondisi recloser akan mati. Kemudian juga dipastikan MCB di dalamnya ini. Kemudian sedikit kembali ke bagian awal tadi, ketika pengecekan awal juga kita lakukan pengecekan apakah kondisi recloser menyala atau mati. Ini kebetulan posisinya menyala. Ada beberapa recloser yang ketika kita datang melakukan pengecekan dia kondisinya mati. Itu kemungkinan dikarenakan penyebabnya tidak ada suplai ke panel FXD-nya. Dari sisi baterainya tadi yang saya jelaskan itu posisi dia terlepas ataupun karena yang lainnya, kita harus pastikan. Ini posisi recloser harus menyala. Seperti itu pengecekan di awal. Kemudian kita juga melakukan pengecekan secara visual, secara fisik dari sisi reclosernya. Apakah ada anomali, temuan yang kita temui secara fisiknya. Jika aman, kita perhatikan juga untuk FCO dari PT-nya, apakah dia posisi putus atau tersambung. Karena ada beberapa juga ketika kita melakukan recloser, ketika melakukan inspeksi recloser, untuk FCO PT-nya dia ada yang putus salah satu, sehingga suplai AC ke recloser dia terputus. Harus kita perbaiki. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk kapasitas baterai yang diterima oleh panel FXD dari aki tadi. Nah, ini kebetulan posisinya kelihatan 24,9 volt. Semoga teman-teman kelihatan ya. Ini cuacanya agak panas, agak silau. Ini yang pastikan kondisinya baterainya bagus. Oke. Ini ada beberapa recloser yang kita temui ketika kita pengecekan inspeksi, itu dia kondisinya di bawah standar. Ada yang bisa di bawah 10 volt. Artinya ada kendala. Seperti itu. Kemudian kita selain mengecek baterai dari sisi panel FXD-nya, kita melakukan pengecekan baterai secara langsung fisik. Kita menggunakan tang ampere. Apakah yang tampil di layar FXD sesuai dengan yang ada di baterai? Kadang ada di panel FXD-nya dia kecil, ternyata di baterainya bagus. Berarti ada masalah di koneksi
bisa jadi di soketnya yang ini tadi ada masalah. Oke, kita coba pengukuran di baterai secara langsung. Oke, kita lakukan pengukuran untuk tegangan DC dari baterai ini. Kapasitasnya menggunakan tang ampere yang sudah saya gunakan ini ya. Kita menggunakan tegangan DC. Oke, kita langsung ukur tegangan baterai secara seri, kedua baterai dari tegangan masing-masing baterai yang langsung terjumlah. Oke, jadi ini hasil pengukuran baterai dari recloser yang sudah diukur secara seri. Hasilnya 26,75 volt dihubungkan secara seri dari kedua baterai plus minusnya. Hasilnya mendekati sesuai dengan yang tampil di layar FXD. Oke, jadi teman-teman seperti itu mungkin sekilas kegiatan inspeksi recloser yang biasa kami laksanakan. Mungkin bisa memberikan referensi atau tambahan wawasan buat teman-teman, atau mungkin jika ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Mohon masukan dan kritikan di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu pengecekan secara fisik, secara keseluruhan, dan pengecekan suplai DC dan baterai serta FCO dari recloser. Terima kasih, semoga bermanfaat.